Bagaimana cara kita agar diri kita senantiasa selamat hati kita dan terjaga dari perisai rezeki yang dinamakan dengan riya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabarnya sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat filah, sahabat-sahabat yang senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga seluruh sahabat filah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitasnya yang dihadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sahabat surgaku, ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp ataupun juga yang mengetikkan di kolom komentar di video YouTube kita. Kali ini ada sebuah pertanyaan yang sangat menghujam dalam diri saya. Tentu, pertanyaan ini ternyata menjadikan salah satu alat pula untuk saya senantiasa bermuhasabah diri, untuk senantiasa bercermin. Apakah diri saya pun juga sudah selamat kondisi hati saya? Pertanyaannya adalah tentang bagaimana kita agar selamat dari zona perisai rezeki yang berhubungan dengan zona hati. Pertanyaan ini adalah terkait dengan bagaimana agar diri kita senantiasa selamat dari riya. Karena riya ini adalah bagian dari perisai rezeki yang sangat dahsyat sekali. Oleh karena itu, mohon izin, bismillah, kita belajar bersama-sama di sesi nasihat diri episode kali ini. Bagaimana cara kita agar diri kita senantiasa selamat hati kita dan terjaga dari perisai rezeki yang dinamakan dengan riya. Sebelum kita membahas itu, mohon izin sahabat-sahabat filah, kita akan gali lebih dalam lagi, dimulai dari landasannya terlebih dahulu. Kali ini kita bahas mengapa kita penting sekali belajar terkait dengan agar selamat hati kita dari zona riya ini. Setidaknya ada beberapa poin sahabat filah. Yang pertama, bahwa ada satu riwayat di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, bahwasanya Rasulullah itu ketika menyampaikan kepada para sahabatnya, menyampaikan bahwa sesungguhnya aku khawatir sekali akan menimpa kepada kalian, yakni syirik asghar. Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasul? Tentang syirik asghar itu. Ternyata syirik asghar atau syirik kecil itu adalah riya. Jadi salah satu dampak yang paling berbahaya dari riya itu adalah syirik asghar. Dan dalam riwayat lain pun juga disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda pada para sahabatnya, sesungguhnya hal yang paling aku khawatirkan selain fitnah Dajjal adalah syirik khafi, syirik yang sangat samar dan bahayanya melebihi fitnah Dajjal. Apa itu syirik khafi? Ternyata syirik khafi ini juga adalah dari bagian dari riya, Masya Allah. Dan riya ini pula sahabat-sahabat filah, jika kita tidak berhati-hati, ternyata ini akan menghapus amal-amal soleh kita. Sehingga berapapun amal soleh ini kita kumpulkan, berapapun amal soleh ini kita kerjakan, tanpa kita sadari kalau masih ada riya dalam hati kita, na'udzubillah, ternyata itu menghapus amal-amal soleh kita. Insya Allah. Maka inilah pentingnya kita belajar bagaimana mengendarai hati kita, menjaga hati kita agar diri kita senantiasa selamat dari salah satu jenis perisai rezeki yang bernama riya ini. Masya Allah. Dan saya pun masih terus belajar sahabat-sahabat filah. Lalu apa itu riya? Hal yang paling mudah untuk menggambarkan tentang riya ini kita bisa ambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau menyampaikan ada 3 ciri-ciri riya. Apa itu 3 ciri-ciri riya? Yang pertama adalah malas ketika sendirian, atau istilah lainnya, kita hanya melakukan itu saja ketika kita tidak dilihat oleh orang lain. Ciri yang kedua adalah kita lebih semangat ketika di hadapan orang lain. Jadi ciri riya yang kedua adalah kita akan lebih ibadah kita akan lebih maksimal, lebih powerful, kita maksimalkan ketika ada orang lain di sekitar kita yang mengamati kita. Namun saat kita sedang sendiri, amal kita biasa-biasa saja. Masya Allah. Dan ciri yang ketiga adalah
Kita akan menambah-nambah amal kita manakala ada pujian dari orang lain. Inilah riya, sahabat-sahabat fillah. Lantas mari bersama-sama kita bermuhasabah, kita cek dalam diri kita. Bagaimana dengan sholat-sholat kita? Sholat yang kita lakukan secara sendiri itu lebih khusyuk, lebih nikmat, ya, lebih tumakninah yang mana antara diri kita menjalankannya dengan sendiri atau saat ada orang lain di sekitar kita atau saat kita sedang diperhatikan oleh orang lain. Masya Allah. Maka inilah sahabat-sahabat fillah, mari bersama-sama kita berlatih. Ada 4 cara agar diri kita senantiasa selamat dari zona riya ini. Apa itu sahabat-sahabat fillah? Bismillah. Yang pertama adalah, yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, senantiasa kita melibatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kita sertai dengan bismillah. Kita sertai dengan menyebut nama Allah. Dan kita luruskan niat kita dengan lillahi ta'ala. Apapun amal soleh kita, apapun aktivitas kita, kita awali dengan bismillah. Dan kita luruskan niat kita lillahi ta'ala, hanya karena Allah ta'ala, bukan karena lili yang lain, bukan karena ada sesuatu di baliknya, bukan karena ada modus di balik setiap amal-amal kita. Saat kita selamat nih dari langkah yang pertama, barulah kita akan masuk di kunci yang kedua. Apa itu kunci yang kedua? Kunci yang kedua adalah, marilah senantiasa saat kita diberikan sanjungan oleh orang lain, saat kita diberikan pujian oleh orang lain, kita harus senantiasa beristighfar. Mengapa? Saat kita diberikan pujian, kita harus senantiasa beristighfar. Karena sejatinya tiada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita dipuji, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabb, saya sadar ya Rabb, segala sesuatu ini tidak ada yang pantas kecuali Engkau ya Rabb untuk kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kita nggak pantas untuk dipuji. Inilah mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam saat dihadirkan nikmat, beliau menjawab dengan hadza min fadli rabbi. Jadi saat kita dipuji oleh orang lain, kita awali dengan istighfar, kemudian kita tambahkan hadza min fadli rabbi. Sesungguhnya ini adalah bagian dari karunia Allah, bukan atas kemampuan diri kita. Karena apa? Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semuanya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mah nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ketika Allah izinkan itu disertakan kepada kita melalui wasilah kita, dihadirkan kepada orang lain, maka kita senantiasa bersyukur. Hadza min fadli rabbi, ini adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada pujian itu, bukan kita kembalikan menepuk dada kita, tapi kembalikan kepada Allah. Astaghfirullah, ya Allah saya salah ya Rabb, segala puji itu hanya untuk Engkau ya Rabb, ini adalah bagian dari karunia-Mu ya Rabb. Dan langkah yang ketiga sahabat-sahabat fillah, yakni marilah senantiasa kita banyak-banyak menyembunyikan amal soleh kita, sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Maka saat itu terjaga, bismillah sahabat-sahabat fillah, insya Allah, biiznillah, dengan izin Allah, kita pun akan lebih mudah terhindar dari riya kita. Dan yang keempat sahabat fillah, yuk bareng-bareng senantiasa kita berdoa kepada Allah, agar Allah senantiasa menuntun hati kita. Allah yang maha membolak-balikan hati, senantiasa meneguhkan hati kita untuk senantiasa ingat kepadanya. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabb, Engkau yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hati kami ini tuh senantiasa di jalanmu, di agamamu ya Rabb, di jalan yang Kau ridhoi. Sehingga hati yang senantiasa berbolak-balik ini senantiasa tegar, senantiasa kuat dan terjaga untuk senantiasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat fillah, yuk bareng-bareng, jika sahabat-sahabat fillah ingin amal-amal solihnya kian senantiasa diterima di sisi Allah, dan kita selamat dari zona riya ini, dari zona perisai rezeki, salah satunya adalah riya ini, yuk bareng-bareng senantiasa kita amalkan 4 hal utama ini, yakni luruskan niat kita lillahi ta'ala, senantiasa sertakan Allah dalam segala aktivitas kita. Yang kedua, saat kita senantiasa dipuji, maka kita beristighfar dan mengembalikan segala yang pantas dipuji itu tidak ada yang lain kecuali Allah. Kita nggak pantas, kita nggak bisa apa-apa kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, yuk bareng-bareng sahabat-sahabat fillah, kita perbanyak amal-amal tersembunyi, kita perbanyak amal-amal yang hanya diketahui oleh diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sembunyikan amal soleh kita sebagaimana kita menyembunyikan aib-aib kita. Dan yang keempat, yuk kita terus berdoa
Karena doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Kita berdoa agar Allah senantiasa jaga hati kita, didik hati kita, lembutkan hati kita untuk senantiasa terjaga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bagi sahabat-sahabat filah yang benar-benar ingin mengamalkannya, saya doakan semoga sahabat-sahabat filah kia dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengamalkan 4 hal ini. Sekian sahabat-sahabat filah, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Sofi Al-Khairdai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.